Dalam peta Indonesia, selatan sering dianggap tenang, tapi bagi dunia militer, ketenangan justru menyimpan kerawanan. Di bawah Pulau Rote dan Sabu, membentang perairan strategis, gerbang keluar masuk Samudra Hindia dan Pasifik. Di sanalah Indonesia bersentuhan langsung dengan kekuatan besar dari selatan Australia. Hubungan bersahabat tidak menutup kemungkinan adanya gesekan, maka pertanyaannya bukan sekadar siapa lawan, tapi siapa yang siap. Inilah strategi TNI, menjaga batas bawah Nusantara dari ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu. Geografi strategis dan potensi ancaman. Perbatasan selatan Indonesia bukan hanya ujung peta, tapi simpul strategis di jantung Indo-Pasifik. Dari Pulau Rote hingga Kepulauan Tanimbar, terbentang jalur pelayaran internasional yang dikenal sebagai ALKI 3, jalur laut kepentingan global yang dilindungi hukum internasional. Setiap hari, kapal-kapal kargo, tanker, bahkan kapal perang melintasi jalur ini, tak jarang tanpa izin, tanpa sinyal. Di bawah permukaannya, tersimpan potensi konflik, dari illegal fishing, penyelundupan senjata, hingga kemungkinan operasi intelijen terselubung. Lebih dari sekadar batas geografis, wilayah ini adalah garis depan tak kasat mata yang rawan dipenetrasi jika tidak dijaga. Disinilah medan pengawasan TNI diuji, luas, kompleks, dan terus bergerak. Kekuatan TNI di wilayah selatan Indonesia. Untuk menjaga gerbang selatan, TNI menempatkan kekuatan di tempat-tempat yang dulu nyaris sepi pengawasan. Di Kupang, berdiri Lanut El Tari, pangkal utama pertahanan udara di kawasan timur Indonesia. Dari sini, pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara kerap terbang rendah, menyisir wilayah perbatasan udara hingga ke bibir Laut Timor. Di darat, sistem radar jarak jauh telah dipasang di titik-titik kritis seperti Buraen, Alor, dan Sumba Barat Daya, menutup celah langit yang dulu rawan diterobos. Di laut, kapal perang ringan dan cepat seperti KRI Dorang dan KRI Layang rutin berpatroli. Mereka bukan hanya mendeteksi, tapi juga siap menghadapi ancaman simetris maupun asimetris. TNI Angkatan Darat memperkuat pangkalannya di Atambua, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, menyiapkan respons cepat untuk kontingensi lintas batas. Tak hanya itu, pangkalan baru di Moa, Larantuka, dan rencana penguatan di Saumlaki menegaskan satu hal. TNI tidak sekadar hadir, tapi mengakar, mengunci, dan mengawal. Latihan bersama dan diplomasi militer. Menjaga wilayah perbatasan tak selalu berarti menghadapi musuh. Di era modern, kekuatan militer juga bicara lewat diplomasi pertahanan. TNI dan ADF, Australian Defence Force, dua kekuatan yang berbagi perbatasan laut, rutin menggelar latihan bersama di perairan selatan. Salah satunya adalah latihan Cassowary, simulasi patroli maritim gabungan yang bertujuan menangkal penyelundupan, pelanggaran wilayah, hingga operasi SAR lintas batas. Sementara latihan Chris Womerah mempertemukan ribuan prajurit dari kedua negara untuk latihan tempur darat, taktik udara, hingga penembakan senjata berat. Semua dilakukan atas dasar saling percaya, namun tetap dalam posisi siap siaga. Di balik latihan dan perjanjian, selalu ada pemahaman tersirat bahwa stabilitas kawasan hanya mungkin terjadi bila kekuatan nasional tetap berdiri kuat dan berdaulat. Inilah bentuk nyata dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bersahabat tanpa kehilangan kewaspadaan. Ketegangan dan sikap mandiri. Di balik kerjasama, selalu ada ruang abu-abu. Hubungan Indonesia dan Australia, meski terikat diplomasi, tidak selalu bebas dari ketegangan. Tahun 2013, publik dikejutkan oleh skandal penyadapan, di mana Badan Intelijen Australia diduga menyadap komunikasi para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden. Lalu pada 2017,
TNI menghentikan sementara kerja sama militer setelah ditemukan materi pelatihan ADF yang dianggap melecehkan simbol negara. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar insiden diplomatik, ia menjadi alarm bahwa dalam hubungan antar bangsa, kepercayaan adalah mata uang yang mahal. Maka TNI tak boleh bergantung. Kemandirian kekuatan nasional menjadi prinsip mutlak, membangun sendiri, melatih sendiri, dan mempersiapkan segala skenario sendiri. Karena pertahanan sejati bukan tentang siapa yang berdampingan, tapi seberapa siap kita berdiri sendiri ketika yang lain memilih mundur. Strategi jangka panjang TNI. TNI tak sekadar merespons, TNI membangun masa depan. Di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah, Indonesia menyusun kekuatan jangka panjang berbasis kemandirian dan teknologi. Modernisasi alutsista menjadi prioritas. Dari drone MEL buatan dalam negeri, pesawat intai maritim CN-235 MPA, hingga sistem radar GCE yang mampu mengunci pergerakan di langit dan laut secara real time. Di darat, pulau-pulau kecil terluar seperti Ndana, Leti, dan Selaru kini masuk dalam skema pembangunan pangkalan TNI terpadu, menjadi pos pertahanan permanen yang siap menampung unsur darat, laut, dan udara. Tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memperdalam integrasi. Doktrin pertahanan berlapis kini berlaku, satu komando, satu jaringan informasi, dan satu tekad mengamankan selatan sebagai gerbang strategis Nusantara. Karena mempertahankan wilayah bukan hanya tugas satu matra, tapi simfoni kekuatan bersama yang terus bergerak dari garis pantai hingga ke orbit satelit. Di ujung selatan negeri ini, tak ada keramaian, tak ada sorotan, hanya laut luas, angin keras, dan penjaga-penjaga setia yang berdiri dalam diam. Tapi justru di sanalah wajah sejati pertahanan Indonesia diuji, jauh dari panggung, dekat dengan kenyataan. Karena menjaga Indonesia bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kesetiaan pada tanah air yang tak pernah memilih tempat untuk dicintai. Dari Sabang sampai Rote, dari langit hingga dasar laut, TNI berdiri untuk Indonesia yang utuh dan merdeka. Strategi pertahanan bukan hanya urusan militer, tapi kesadaran seluruh bangsa. Jika Anda peduli pada kekuatan Indonesia, klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini, karena setiap pengetahuan adalah bagian dari pertahanan. Bersama update militer, kita kawal kedaulatan dari udara hingga laut terdalam.